Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Allahul Kafi. Tema Bapak di pagi hari ini adalah tentang Lazarus adalah anak manusia yang dibangkitkan 3 hari 3 malam dari kubur. Tanda Nabi Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan adalah tentang Lazarus yang dibangkitkan 3 hari dan 3 malam dari kubur oleh Yesus. Tanda Nabi Yunus 3 hari 3 malam disebutkan di Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat 40 yang artinya. Bentar. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabannya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Tanda Nabi Yunus disebutkan juga di Matius pasal 16 ayat 4 dan di Lukas pasal 11 ayat 29 sampai ayat 32. Di Markus tidak diceritakan, tetapi di Yohanes pasal 11 ini diceritakan dengan detail, yaitu tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus 3 hari 3 malam dari kubur. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 5. Lazarus, saudara Marta dan Maria yang tinggal di Betania, sedang sakit. Betania ada di daerah Yudea atau di tempat Yohanes Pembaptis membaptis di seberang Sungai Yordan. Kemudian Marta dan Maria mengabari Yesus. Di Yohanes pasal 11 ayat 6 sampai 16, setelah Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di Yerusalem agar kemuliaan Allah dinyatakan dan anak Allah dimuliakan. Jadi tinggalnya Yesus 2 hari lagi di Yerusalem adalah untuk menjawab permintaan orang-orang Farisi tadi bahwa mereka meminta tanda. Nah, inilah tanda Nabi Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan adalah tentang dibangkitkannya Lazarus oleh Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 6 artinya, "Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada." Setelah 2 hari Lazarus meninggal dunia, Yesus pergi ke Yudea. Artinya, di hari ketiga Lazarus meninggal, Yesus datang ke Yudea di siang hari. Jadi, di hari ketiga Lazarus meninggal dunia, Yesus datang ke Yudea di siang hari. Ini disebutkan di Yohanes pasal 11 ayat 9 sampai 10 yang artinya, jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya." Yohanes pasal 11 ayat 17, ada yang aneh. Katanya Lazarus sudah 4 hari dikubur. Ini kita baca di Yohanes pasal 11 ayat 17. "Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur." Nah, ini tidak sesuai dengan perhitungan ketika
Yesus mendapat kabar Lazarus meninggal dunia, sakit dan meninggal dunia, maka Yesus menunggu 2 hari lagi. Dan di hari ketiga Lazarus meninggal dunia, Yesus baru pergi ke Yudea atau ke Betania. Ini tidak sesuai dengan perhitungannya. Jika Yesus pergi dari Yerusalem siang hari, di hari ketiga Lazarus mati, maka Yesus akan sampai di Yudea atau di Betania siang itu juga. Karena jaraknya cuma 2 mil atau 3 kilometer saja. Ini disebutkan di Yohanes pasal 11 ayat 18, yang artinya Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Nah, jika 2 mil, itu perkiraan cuma 3 jam. Bukan 3 jam, 2 mil itu perkiraan adalah 3 kilometer. Jika di hari ketiga Yesus berangkat ke Yudea, menempuh perjalanan 3 kilometer, maka akan sampai di hari itu juga. Ini selanjutnya Yesus membangkitkan Lazarus di hari ketiga dengan perhitungan yang pas, yaitu 3 hari 3 malam di perut bumi. Karena jika 2 hari menunggu dan hari ketiganya berangkat ke Yudea dan sampai di sono hari itu juga, hari ketiga, maka dibangkitkan Lazarus di hari ketiga. Dan sesuai dengan permintaan orang-orang Farisi bahwa yang meminta tanda kepada Yesus, maka sesuai dengan perkataan Yesus bahwa mereka akan diberi hanya oleh tanda Nabi Yunus, yaitu 3 hari 3 malam anak manusia di dalam kubur. Nah, ini sesuai, karena jika tanda Nabi Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi untuk anak manusia di zaman Yesus, itu bukan untuk Yesus. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa yang ditangkap dan disalib itu dikubur cuman 1 hari 1 malam, jadi tidak sampai 3 hari 3 malam. Akan saya ulang video yang lalu yang sudah saya buat dengan judul yang disalib dikubur 1 hari 1 malam. Ini akan saya ulas sedikit bahwa kontradiksi penangkapan dan penyaliban orang yang disalib ini dianggap oleh orang Kristen bahwa orang yang disalib itu ditangkap di hari Jumat dan disalib di hari Jumat, supaya sesuai dengan tanda Nabi Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi. Tetapi kenyataannya bukan di hari Jumat. Ini kelihatan di Yohanes pasal 18 ayat 28. Orang yang ditangkap itu di hari Sabat pagi sebelum Paskah. Di Yohanes pasal 18 ayat 28 itu ditangkapnya di Sabat pagi sebelum Paskah. Dan di Yohanes pasal 18 ayat 39 sampai ayat 40 itu adalah hari menjelang Paskah. Kita baca Yohanes pasal 18 ayat 28 yang artinya, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Nah, ketika Yesus dibawa ke gedung pengadilan, hari masih pagi. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi orang-orang Yahudi itu, mereka hendak makan Paskah. Itu waktunya masih pagi ya, berarti hendak makan Paskahnya nanti sore hari. Nah, ini berarti di sini ada hari Paskah nih. Kalau mereka hendak makan Paskah, berarti ini di Sabat ini ada hari Paskah. Di
Yohanes pasal 18 ayat 28, ini kejadiannya masih pagi, dan mereka hendak makan Paskah itu nanti sore atau nanti malam. Dan di Yohanes pasal 18 ayat 39 yang artinya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Nah, ketika waktu hari Paskah itu ada kebiasaan bahwa akan dibebaskan seorang tawanan. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Jadi di Yohanes pasal 18 ayat 39 ini jelas bahwa hari itu adalah hari menjelang Paskah, karena di sini disebutkan kebiasaan di hari Paskah akan dibebaskan seorang tawanan. Itu Yohanes pasal 18 sampai pasal 18 ayat 28, dan Yohanes pasal 18 ayat 39 mengatakan yang disalib ditangkap di hari Sabat, karena di Yohanes pasal 18 ayat 28 orang Yahudi akan makan Paskah, dan di Yohanes pasal 18 ayat 39 di hari Paskah ada kebiasaan membebaskan satu orang tawanan. Kita lihat dulu arti Paskah di Keluaran pasal 12 menurut Musa. Paskah mulai di Sabat sore atau di Sabat senja, kira-kira jam 3 sore di hari ke-14. Jadi Paskah adanya di Sabat senja, Sabat sore, di hari ke-14, bukan di hari Jumat. Jadi selama ini orang Kristen menganggap bahwa Paskah dimulai di hari Jumat, itu keliru. Karena Paskah dimulai di Sabat senja atau di Sabat sore, mulai kira-kira pukul 3 sore, dan memotong kurban bakaran. Nah, ini ketika di hari ke-14 di Sabat senja sore atau di Sabat sore atau Sabat senja, di hari ke-14 di hari Sabat, ini memotong kurban bakaran yang dimakannya di hari raya roti tidak beragi ke satu, di perjamuan kudus ke satu. Nah, ini hari raya roti tidak beragi ke satu, di perjamuan kudus ke satu, dimulai dari jam 6 di hari ke-15, jam 6 malam di hari ke-15, di malam minggu. Kurban bakaran harus dimakan di malam itu juga, karena itulah yang disebut Paskah. Karena hari ke-15 pagi sudah tidak ada Paskah. Ini disebut di Keluaran pasal 12. Jadi Paskah itu dimulai di hari Sabat sore, senja, Sabat sore atau Sabat senja. Hari Sabat karena hari ke-14, bukan hari Jumat mulainya, di hari ke-13 bukan. Paskah itu dimulai di Sabat sore, hari ke-14 di kira-kira jam 3 sore, memotong domba dan diolah, tetapi dimakannya di hari ke-15, di malam minggu, di hari raya roti tidak beragi ke satu atau di perjamuan kudus ke satu. Itu semalaman harus dihabiskan itu dagingnya, karena jika pagi hari itu harus dibakar habis, tidak boleh disisakan, karena di pagi hari sudah tidak ada Paskah lagi. Jadi Paskah dimulai jam 3 sore kira-kira di Sabat sore sampai malam minggu, di malam ke satu, di hari raya roti tidak beragi ke satu. Jadi selama ini umat Kristen banyak yang keliru mengartikan Paskah terjadi di hari Jumat, padahal Paskah itu terjadi di Sabat sore. Ini keliru mereka karena mencocok logikan hitung-hitungan 3 hari 3 malam di perut bumi supaya sesuai. Jika bangkitnya di hari Minggu, maka mendekatilah 3 hari 3 malam di perut bumi. Padahal sesuai dengan arti Paskah,
ternyata Paskah itu terjadi di Sabat sore. Dan di Yohanes pasal 18 dan di Yohanes pasal 19 itu jelas sekali bahwa Paskah terjadi di Sabat sore, dan orang yang ditangkap dan disalibkan itu ditangkap di hari Sabat. Jadi tidak sesuai 3 hari 3 malam seperti tanda Nabi Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Tidak sesuai ini bagi orang yang ditangkap dan yang disalib. Jadi tanda 3 hari 3 malam di perut bumi sesuai dengan 3 hari 3 malam tanda Nabi Yunus di perut ikan, itu adalah untuk Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus 3 hari 3 malam dari perut bumi. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.